biar geger. Pagi-pagi Ambiar, Retno, istri dari Zulkiflia. Selamat pagi Mbak Retno. Pagi. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih ya banyak. Mbak, udah menyempatkan waktunya. Suami divonis 18 tahun penjara. Sekarang masuk tahun ke-5 ya. Iya, mau masuk ke tahun ke-6. Mau masuk tahun ke-6. Mau masuk tahun ke-6 tanpa kehadiran suami di momen-momen istimewa, lebaran, ulang tahun anak. Gimana bisa membuat seorang Mbak Retno ini kuat? Apa ya, karena kebetulan sih anak-anak tuh nggak ada yang ngerayain kayak gitu ya, jadi kayak ya biasa aja. Paling kalau kayak lebaran, tahun kemarin kita lebarannya di lapas. Habis sholat tuh lebaran di lapas, jadi setiap lebaran itu pasti ke lapas seperti itu. Ini kan kita agak lupa ya ceritanya si Mbak Retno, anaknya berapa? 4. Oh 4. Mbak Retno, anak-anak kan pasti temen-temennya tahu cerita tentang papanya anak-anaknya. Mereka tuh gimana tuh mentalnya? Kalau awal-awal mungkin karena umurnya juga masih sangat kecil waktu itu, jadi mereka tuh kayak kaget kan, apalagi dulu kan disembunyiin tuh kalau papanya pesantren gitu, tapi ada aja kan yang ngomong kalau papanya begini di penjara kayak gitu kan. Jadi kalau kesini-sini sih aku paling kasih pengertian ke anak-anak, kayak udah nggak usah didengar, karena kan biarpun papa di penjara kan kita suka sering ketemu gitu, nggak ada batasan buat kalian ketemu sama papa seperti itu. Masuk tahun ke-6, perubahan yang Mbak Retno lihat dari suami Zul seperti apa? Alhamdulillah dia lebih dewasa, lebih agama itu lebih kuat juga ya di sana. Terus ya jauh lah dari yang dulu-dulu. Bahkan dari yang awal menikah sampai sekarang tuh perubahannya tuh ini banget. Oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Masih mendekam di tahanan, istri Zulkiflia ungkap sang suami dapat remisi tahanan. Ya, 18 tahun vonis penjaranya, sudah masuk tahun ke-6, kasus narkoba kita tahu, ribuan pil ekstasi dan 9 kg sabu-sabu ya, sebagai barang buktinya. Remisinya berapa lama yang didapatkan oleh suami? Lumayan banyak, karena kan dia banyak aktivitas di dalam gitu kan, jadi kayak berkelakuan baik ya? Iya, berkelakuan baik, dan dari 18 itu insya Allah PB-nya itu di 2027. 2027. Iya, Allah ya. 2027. Banyak juga remisinya ya? Banyak, karena dia full aktivitas di dalam gitu. Positif terus gitu ya Mbak. Betul. Mbak Retno, masih merasa kesepian dong? 6 tahun loh Mbak. Pasti. Nggak kegoda gitu misalkan. Ngapain sih? Ya 6 tahun ya, bener loh. Ya, wajar. 6 tahun merawat anak, 4 anaknya. Terus pasti kan lingkungan juga pasti kan mempengaruhi gitu loh. Itu bagaimana caranya Mbak bisa bertahan dan tetap setia terhadap suami? Untungnya lingkunganku nggak ada yang kayak gimana sih yang harus terus berkomunikasi dengan lawan jenis, nggak ada. Jadi kayak aktivitas itu kayak ke sekolah, pulang kerja kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya sih godaan itu kan kalau kita mengizinkan ya. Kalau aku sih lebih menutup diri aja begitu. Kalau lagi ngerasa kesepian tuh yang dilakukan apa Mbak? Kayak paling muter-muter lagu aja. Terus kalau misalnya kayak lagi nggak ada job ya aku ke lapas gitu aja anak-anak. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ngomongin soal Zulkiflia, kita juga tahu karyanya yang ternyata sampai dengan sekarang dia masih terus memproduksi karya. Iya. Meski mendekam di penjara, Zulkiflia tetap berupaya nafkahi anak dan istri. Gimana caranya menafkahi anak dan istri tapi dia masih berada di dalam lapas? Royalti kan masih jalan. Royalti masih jalan, terus apalagi lagu-lagunya meledak ya. Itu tiap tahun setahun sekali, ada yang 3 bulan sekali kan, dari 3 lembaga gitu kan. Nah terus kalau yang buat jajan-jajan kecil, Kazul itu di lapas itu suka ngamen. Setiap besukan, betul. Dia ngamen ke pengunjung. Ke pengunjung lapas. Kalau dia ngamen ke pengunjung dapatnya berapa? Kalau lagi ramai pengunjung pernah sampai dapat 1 juta, tapi kan dibagi 3 gitu. Sama teman-temannya di sana. Betul. Nanti habis itu dikumpul duitnya. Pas kita besuk, duitnya dikasih ke anak. Luar biasa. Mbak Retno,
dalam sebulan ya kita paham keadaan di lapasnya. Dia juga mencari nafkah rezeki ya hanya semampunya aja. Ngamen misalnya salah satunya. Biasanya kalau Zul ngasih uang bulanan, masih ngasih tuh sekarang? Kalau enggak setiap bulan juga sih. Enggak setiap bulan. Tapi biasanya kalau sekali ngasih itu bisa dapat berapa? 700.000 kalau dikumpulin ya. Karena kan dia seminggu itu kayak nyanyi di lapas 3 kali. Pertemuan itu setiap besuk itu? Aku besuk sebulan sekali, jadi dikumpulin duitnya. 700.000 sekali datang ya, ini 700.000 buat kamu gitu? Iya, itu buat anak-anak semua. Kalau Mbak Retno kerjanya apa? Kan 700.000 pasti nggak cukup masih untuk 4 anak. Mbak? Aku memua masih. Masih. Ya kan make up juga, make up kan bagus juga ya kerjaannya, lumayan dari juga situ. uangnya. Selain make up mungkin ada jualan-jualan yang lain Mbak? Nggak ada, cuma make up aja Mbak. Bagus. Kalau dari make up aku boleh tahu nggak penghasilan sebulannya itu berapa biasanya? Nggak nentu, tapi paling sedikit itu di 4 juta, paling sedikit. Wow. Selain ngamen, yang kita dengar katanya Zul juga jadi guru di sana ya? Iya betul. Guru apa? Seni? Iya, guru seni, guru tari. Guru tari? Guru tari apa Mbak? Jadi di sana kan sering ada acara kayak membina apa? Binaan. Gitu. Jadi dia disuruh apa ngajarin nari gitu. Nanti tampil di kementerian seperti itu. Kayak gitu. Masih sayang nggak sih sama Zul? Masih lah, suami ya. Namanya suami ya pasti masih sayang, masih cinta gitu. Tapi hebat ya. Jarang loh ada wanita yang mau bertahan dan masih setia kepada suaminya di saat kondisi suami lagi terjatuh. Ketika Zul berada di dalam sampai dengan sekarang, apa yang dia sampaikan meminta kamu untuk tetap setia mendampingi sampai sekarang? Ya. Atau dia justru membebaskan, terserah kalau misalnya ada yang mendekati kamu berhak? Enggak dong. Kalau mungkin awal-awal yang pas pertama kali ketangkep dia kayak udah takut duluan kan, kayak aku ikhlas kalau kamu misalnya mau nikah lagi kayak gitu. Cuma aku bilang ya Allah ini baru aja, ini udah dikasih kayak gitu kan, maksudnya suami aja kayak nggak percaya gitu sama aku gitu kan. Cuma aku kan kasih bukti nih aku bisa bertahan gitu kan, walaupun sama anak-anak gitu ada masa susahnya, masa ininya aku masih sebisa mungkin bisa terus bertahan gitu nunggu Kak Zul. Apa masa tersulit kamu dengan anak-anak tanpa kehadiran Zul sebagai suami dan ayah? Mungkin ada satu pernah kejadian sampai nggak megang duit, karena kan kalau makeup itu kan ini ya musiman gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak bulan puasa itu gak ada yang make up gitu, jadi kayak duit nggak ada gitu sampai nggak megang gitu. Pernah ada kayak gitu. Siapa yang ngebantu kamu saat uang tidak ada sama sekali? Ngerepotin orang tua lagi, cuma kan kita malu ya, maksudnya mas saya sih buat hari-hari pun mereka harus susah gitu, ikutan susah. Sobat Ambiar, kita yakin bahwa Retno pasti kangen sekali sama Zul ya. 2027 insya Allah. Ya, bisa bergabung bersama dengan keluarga ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu, ini beberapa momen kebersamaan Retno bersama dengan Zul di dalam lapas. Satu hal yang kamu syukuri dari kejadian ini semua apa? Alhamdulillah di balik ini hikmahnya luar biasa banget, karena Kak Zul bisa berubah. Aku juga lebih banyak pelajaran dari kejadian ini kan, jadi kayak alhamdulillah aja gitu. Yang hebat bukan hanya Zul yang mau berubah, tapi orang yang mendampinginya yang percaya bahwa suaminya bisa berubah. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Hari. Buat Mbak Retno, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kesetiaan Mbak Retno yang mendapatkan apresiasi dari netizen di luar sana. Beda latar belakang Retno Paradina versus Irish Bella. Istri Zulzivilia ini ogah dibandingkan dengan Ibel. Oke, tanggapannya Mbak Retno? Jadi kayak menggir ya.
kalau aku sih kita kan nggak tahu apa yang sudah dialamin orang-orang setiap orang gitu. Jadi hargai keputusannya. Kita kan emang kayak beda gitu ya. Jalan ceritanya beda. Setiap orang punya prinsip beda-beda. Prinsip beda-beda. Jadi ya dihargain aja pilihannya gitu. Dan kita pun juga mengapresiasi pilihan dari seorang Mbak Retno yang tetap setia untuk mendampingi suami. Kita berharap juga mungkin Mbak Retno punya pesan untuk siapapun di luar sana, perempuan yang memang sampai dengan sekarang masih tetap mencoba untuk setia dengan suami dalam keadaan dan juga kondisi apapun. Silakan. Pesan aku terus semangat, terus doain suami kalian, pasangan kalian gitu. Jalani semuanya dengan ikhlas, insya Allah kesabaran itu makin ada dan akhirnya kalian bisa berkumpul bersama. Baik, terima kasih banyak Mbak Retno dan juga bintang tamu kita. Terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Bu Andika, terima kasih banyak. Retno, terima kasih. Diananda dan juga Shalom. Terima kasih. Kita harus menghargai pilihan setiap orang pun juga termasuk pilihan dari Mbak Retno. Ingat, yang tersulit itu bukan memilih tapi juga bertahan dan juga setia pada pilihan kita. Kita mau ulang tahun yang keempat. Jangan lupa ya di tanggal 19 November nanti kita akan ulang tahun yang keempat di Euforia Pagi-Pagi Ambiar. Kita punya banyak hadiah dan juga bintang tamu yang pasti kejutan akan selalu kita bagikan. Ikuti juga Instagram kami di @pagi-pagi Ambiar Trans TV Corp ya. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar.